Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang fikih sakaratul maut. Dan kemudian pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai adab-adab ziarah kubur. Sehingga ziarah kubur kita menjadi ziarah kubur yang membahagiakan ahlul kubur. Yang betul-betul membahagiakan ahlul kubur. Jamaah rahimakumullah. Ketika kita berziarah, di antara adab-adabnya adalah yang pertama meluruskan niat ziarah. Meluruskan niat ziarah seperti yang terdapat di dalam hadis riwayat Anas bin Malik radhiyallahu anhu wa arda. Rasulullah SAW bersabda, "Kuntu nahaitukum an ziyaratil qabri fazuruh. Fa innaha turiqul qalba wa tudmi'ul 'aina wa tudzakkirul akhirata. Wa la taqulu hujra." Jamaah rahimakumullah. Kata Nabi, dulu aku melarang kalian untuk berziarah kubur. Jadi memang ziarah kubur itu pernah dilarang oleh Nabi besar Muhammad SAW karena khawatir akan merusak akidah. Di masa-masa awal jahiliyah baru berpindah kepada Islam, dikhawatirkan akidahnya menjadi rusak sehingga dilarang oleh Rasulullah SAW. Namun setelah itu Rasulullah SAW memerintahkan untuk berziarah. Jadi ziarah kubur ini diperintahkan oleh Rasulullah SAW dan hukumnya adalah sunnah. Niatnya jamaah rahimakumullah yaitu yang pertama adalah untuk melembutkan hati. Jadi niat ziarah kubur ini untuk melembutkan hati. Kemudian yang kedua adalah untuk membuat air mata kita menetes. Maksudnya bukan meratap tetapi menangis. Dan menangis ini pun bukan karena tidak menerima takdir, bukan karena tidak menerima ketentuan Allah, tetapi menangis barangkali karena mengingat segala kebaikan-kebaikan almarhum dan almarhumah. Dan menangis ini adalah hal yang manusiawi dan tidak dilarang. Yang diharamkan dan dilarang itu adalah meratap, meraung-raung. Jadi hadirin dan hadirat sekalian, jamaah rahimakumullah, ketika kita sayang kepada seseorang, maka sayangilah dalam keadaan hidup dan juga mati. Jamaah rahimakumullah, yang dilarang itu adalah ketika seseorang meninggal dunia, wafat, kemudian keluarganya atau anak-anaknya menangis meraung-raung. Jamaah rahimakumullah, karena itu dilarang oleh Rasulullah SAW. Dan bahkan menangis meraung-raung di sisi jenazah, di kuburan, itu akan sangat menyakiti jenazah yang berada di kubur atau yang baru saja meninggal dunia itu. Jadi jangan sampai ada yang meratap, jangan sampai ada yang meraung-raung. Kalau memang sayang, tahan betul. Air mata boleh menetes dan itu manusiawi, tetapi jangan sampai meraung-raung dan meratap. Karena itu menyakiti mayit, menyakiti jenazah. Jadi air mata yang berlinang ini bukan karena hal-hal yang saya sebutkan tadi, tetapi karena mengingat kebaikan-kebaikan almarhum dan almarhumah, dan ini diperbolehkan. Yang ketiga, wa tudzakirul akhirah, mengingatkan akhirat. Jamaah rahimakumullah, mengingatkan akhirat. Jadi 3 tujuan berziarah ini, yang pertama adalah melembutkan hati, yang kedua adalah membuat air mata kita menetes karena mengingat kebaikan-kebaikan sehingga kita termotivasi untuk meneruskan perjuangan almarhum dan almarhumah, termotivasi untuk melanjutkan amal-amal kebaikan yang dilakukan oleh almarhum dan almarhumah, seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah mengingatkan kepada akhirat. Sehingga orang yang memiliki niat yang tepat ketika berziarah, maka ketika dia pulang, hatinya menjadi lembut. Hatinya menjadi lebih lembut. Matanya pun menjadi lebih mudah untuk meneteskan air mata ketika mengingat dosa-dosa.
kemudian dia akan lebih ingat lagi dengan alam akhirat. Jadi ketika ada seseorang berziarah, kemudian dia pulang dalam keadaan iman yang sama, artinya imannya turun, kemudian dia berziarah, dan kembali dari ziarah tetap imannya itu turun, bahkan semakin turun, berarti niat ziarahnya perlu diperbaiki. Jadi jamaah rahimakumullah, sesuai tuntunan Rasulullah, orang-orang yang niatnya betul pada saat berziarah, maka insya Allah setelah pulang dari ziarah itu, imannya akan meningkat. Hatinya akan menjadi lembut, matanya akan lebih mudah menangis, mengingat dosa-dosa, mengharap rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga dalam seluruh kehidupannya dia akan selalu ingat pada bekal untuk alam akhirat. Kemudian jamaah rahimakumullah, wala taqulu hajra, dan janganlah kalian berkata-kata dengan perkataan yang keji dan batil. Jadi jamaah rahimakumullah, pada saat kita berziarah, jangan kita berkata-kata atau berperilaku yang keji dan batil. Karena orang-orang yang sudah berada di alam kubur, segala macam godaan dunia sudah selesai. Segala macam hijab di dalam hati sudah tidak ada. Yang semua ini bisa menutup kebenaran. Yang semua ini bisa menyimpangkan orientasi dari orientasi yang sebetulnya. Terkadang karena dunia, yang hak jadi batil. Yang batil berubah menjadi hak. Terkadang karena dunia, skala prioritas kita tidak tepat. Kita katakan ini yang paling penting, padahal seharusnya hal itu yang lebih penting. Dan hal yang lebih penting itu kita katakan tidak penting. Kira-kira seperti itulah. Banyak sekali godaan duniawi yang membuat neraca hidup kita ini tidak tepat dan tidak sesuai. Namun ketika seseorang sudah berada di alam kubur, sudah jelas semuanya. Apa kesalahan dia? Apa yang benar yang pernah dia lakukan? Sehingga jamaah rahimakumullah, pada saat kita berziarah ke alam kubur, maka orang-orang yang berziarah jika ingin membahagiakan orang yang di dalam kubur, hendaknya betul-betul menjaga rambu-rambu syariah. Termasuk tadi niatnya, kemudian termasuk barangkali, termasuk pakaian, berziarahlah dengan pakaian yang syar'i. Baik bapak-bapak, ibu-ibu, remaja, ataupun orang lain. Pakailah baju atau pakaian yang syar'i, yang menutup aurat sehingga tidak membuat sedih almarhum atau almarhumah yang kita ziarahi. Jamaah rahimakumullah, jangan juga berkata-kata hajra. Jangan mengatakan bahwa itu orang saya kenal dulu dia buruk segala macam. Nabi besar Muhammad SAW bersabda, "Uzkuru mahasina mautakum." Sebutkanlah kebaikan-kebaikan orang-orang yang sudah lebih dulu meninggalkan kalian. Jadi kita itu diperintahkan oleh Nabi untuk menyebutkan kebaikan-kebaikan. Sehingga jamaah rahimakumullah, pada saat haul misalkan, itu kita cantumkan kebaikan-kebaikannya. Almarhumah fulan bin fulan, atau almarhumah bin fulan binti fulan, gitu. Kita cantumkan apa kebaikannya, dermawan, mudah bergaul, ramah, dan lain sebagainya. Karena itu sunnah dari Nabi besar Muhammad SAW untuk menyebutkan kebaikan-kebaikan almarhum dan almarhumah. Ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Hakim dan juga Imam Ahmad bin Hanbal. Jadi jamaah rahimakumullah, perbaiki niat untuk berziarah dan jaga penampilan kita pada saat berziarah. Sekali lagi, yang kita bahas saat ini adalah adab-adab ziarah yang membahagiakan ahlul kubur. Kemudian jamaah rahimakumullah mengucapkan salam kepada seluruh ahli kubur di depan kompleks pemakaman muslimin. Jadi jamaah rahimakumullah mengucap salam kepada seluruh ahli kubur. Jadi sebelum kita masuk ke kompleks pemakaman itu dan menuju ke tempat yang kita akan ziarahi, maka hendaknya di depan kompleks pemakaman itu kita mengucapkan salam kepada seluruh ahli kubur. Kepada seluruh ahli kubur. Dan ini hadis riwayat Muslim, Rasulullah SAW
Kana idza ata 'alal maqabir, Rasulullah ketika berziarah ke suatu pemakaman, qala, beliau berkata, Assalamualaikum ahlad diyar minal mu'minina wal muslimin wa inna insyaallahu bikum lalahiqun. As'alullah lana wa lakum al-afiyah. Assalamualaikum ahlad diyar, artinya adalah salam sejahtera atas kalian. Ahlad diyar, wahai penduduk kampung, perkampungan. Jadi hadirin sekalian, Rasulullah tidak menganggap orang-orang itu sebagai orang-orang yang mati. Kuburan itu tidak dianggap sebagai tempatnya orang-orang yang mati. Tetapi Rasulullah menganggapnya itu adalah tempatnya orang-orang yang hidup, tetapi sudah berada di alam barzakh. Mereka tetap hidup, tetapi berada di dunia yang lain, di alam yang lain, yaitu alam barzakh. Sehingga, jamaah rahimakumullah, Rasulullah tidak menganggap mereka tuli, Rasulullah tidak menganggap mereka bisu. Bahkan Rasulullah menganggap mereka bisa mendengar. Dan karena mereka betul-betul bisa mendengar. Kalaulah tidak bisa mendengar, tidak mungkin Rasulullah menggunakan kata-kata Assalamualaikum. Keselamatan atas kalian. Kalian ini adalah orang yang langsung diajak berbicara oleh seseorang. Sehingga orang-orang yang sudah berada di alam kubur ini tidak pernah dianggap mati oleh Rasulullah SAW, tetapi mereka adalah orang-orang yang hidup, tetapi berada di alam barzakh. Sehingga jamaah rahimakumullah, pada saat kita berada di depan kompleks pemakaman, hendaknya kita itu mengucapkan salam. Minimal Assalamualaikum ya ahlal kubur. Minimal seperti itu. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Karena intinya adalah mengucapkan salam dan mendoakan mereka. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Kalau ditambahkan lagi minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Nas'alullah lana wa lakum al-afiyah. Wa inna insyaallahu bikum lalahiqun. Penambahan-penambahan seperti itu jika mampu silahkan. Tetapi jika belum hafal, maka cukup Assalamualaikum ya ahlal kubur. Kemudian jamaah rahimakumullah, setelah mengucapkan salam, seperti yang terdapat di dalam kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh yang disusun oleh Syekh Wahbah Az-Zuhaili, berdasarkan hadis yang sanadnya adalah hasan, seperti yang dikutip oleh Al-Imam Asy-Syaukani, di depan kompleks pemakaman itu pula, sebelum masuk kita membaca surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, yang kita niatkan pahalanya untuk seluruh ahli kubur. Ini adab-adab ziarah yang membahagiakan ahlul kubur. Jadi begitu kita berada di depan kompleks pemakaman, Assalamualaikum ya ahlal kubur. Antum lana sabiqun. Wa inna insyaallahu bikum lahiqun. Nas'alullah lana wa lakum al-afiyah. Atau Assalamualaikum ya ahlal kubur. Kemudian setelah itu, bacalah Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Kira-kira seperti itu. Dan kita niatkan pahalanya untuk seluruh ahli kubur. Kemudian jamaah rahimakumullah, barulah kita masuk ke kompleks pemakaman. Setelah mengucapkan salam, membaca Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas yang pahalanya dikirimkan untuk seluruh ahli kubur, kita masuk ke dalam kompleks pemakaman menuju kuburan yang akan kita ziarahi. Kemudian adab-adab berikutnya pada saat kita berjalan menuju pemakaman yang kita tuju, seperti yang diriwayatkan dari Imam Hasan Al-Basri dan juga terdapat di dalam kitab Ats-Tsimarul Yani'ah yang disusun oleh Al-Imam An-Nawawi Al-Jawi Al-Bantani, terdapat suatu riwayat bahwa di antara adab-adab yang membahagiakan ahlul kubur adalah membaca salawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi pada saat kita masuk ke kompleks pemakaman, maka iringilah dengan salawat. Jangan kita terlalu banyak berbicara, terlalu banyak mengobrol, apalagi membicarakan keburukan beberapa kuburan yang kita lihat.
gantilah itu semua dengan salawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Boleh seperti itu. Ini adalah salawat yang paling singkat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Atau Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala ashabi sayyidina Muhammad wa sallim tasliman katsira. Atau boleh juga salawat Ibrahimiyah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Boleh. Karena memang bentuk salawat yang paling sempurna itu adalah salawat Ibrahimiyah tadi. Tetapi kalau kita cukupkan dengan salawat yang singkat, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, itu pun sudah dibolehkan. Jamaah rahimakumullah, di dalam kitab Ats-Tsimarul Yani'ah yang disusun oleh Imam An-Nawawi Al-Bantani, disebutkan bahwa karena ada seorang yang soleh, ini riwayat singkatnya, ada seorang yang soleh yang berziarah, kemudian membaca salawat, maka jamaah rahimakumullah dalam kitab ini 70.000 orang yang sedang di dalam siksaan di pemakaman itu, karena kedatangan orang soleh yang membaca salawat sambil dia terus berjalan melalui berbagai kuburan menuju kuburan yang dia tuju, maka jamaah rahimakumullah dalam kitab ini disebutkan 70.000 jiwa sedang dalam siksaan, maka Allah Subhanahu wa taala membebaskan mereka semua dari siksaan tersebut karena keberkahan salawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini adalah ziarah yang menggembirakan ahlul kubur. Bukan hanya yang kita tuju, tapi juga seluruh yang berada di dalam pemakaman tersebut. Jadi membaca salawat pada saat kita berjalan menuju kuburan yang akan kita ziarahi. Kemudian adab selanjutnya, tidak menginjak atau tidak berjalan dengan sengaja di atas kuburan. Tidak menginjak atau tidak berjalan dengan sengaja di atas kuburan. Dan ini salah satu dalilnya adalah hadis riwayat Imam Ibnu Majah, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, berjalan di atas bara api, pedang, atau aku ikat sandal dengan kakiku, diikat sandal sehingga tidak bisa berjalan, lebih aku sukai daripada berjalan di atas kuburan muslim. Karena sama saja dengan membuang hajat di tengah kubur atau di tengah pasar. Jadi jamaah rahimakumullah, menginjak kubur dengan sengaja, itu kata Nabi sama saja dengan buang hajat di kuburan itu atau di tengah pasar. Na'udzubillah. Suatu perbuatan yang memalukan, suatu perbuatan yang merendahkan harga diri dan kehormatan seseorang. Kenapa ini bisa terjadi? Karena memang orang itu tidak mati. Kubur itu adalah rumah sementaranya sebelum nanti berpindah ke alam akhirat. Di alam barzakh. Harus dimuliakan. Ini adalah makam manusia sehingga tetap harus dimuliakan baik dalam keadaan hidup ataupun sudah mati. Jadi tidak boleh dihinakan. Kuburan itu tidak boleh dilecehkan. Kuburan manusia tidak boleh dilecehkan di dalam Islam. Diinjak kuburan itu dengan sengaja, kata Nabi, sama dengan kau buang hajat di atas kuburan itu atau di tengah pasar. Lalu kemudian jamaah rahimakumullah sambil berjalan dan menghindari kuburan agar tidak kita injak dengan sengaja. Kalau terinjak tidak apa-apa. Tetapi begitu tahu, segera kita menghindar. Yang tidak boleh atau dilarang adalah menginjak dengan sengaja. Setibanya di kuburan yang kita tuju, maka jamaah rahimakumullah, yang pertama kita lakukan adalah mengucapkan salam. Jadi jangan langsung kita itu umpamanya duduk membersihkan kuburannya, tidak. Begitu sampai di kuburannya, ucapkan salam. Assalamu alayka ya abi. Assalamu alayka ya abi, ya ummi. Umpamanya begitu. Assalamu alayka ya ukhti. Keselamatan atas kalian, wahai ayahku, wahai ibuku, wahai saudaraku, dan lain sebagainya.
Atau kalau umpamanya kita belum bisa, Assalamualaikum ya ahlal kubur. Tapi niat kita untuk satu orang. Kum itu bisa digunakan untuk banyak orang atau satu orang yang kita hormati, yang kita sayangi. Jadi boleh saja Assalamualaikum ya ahlal kubur, niatnya untuk banyak orang, atau Assalamualaikum ya ahlal kubur, kita niatkan untuk satu orang yang kita hormati. Tapi tentunya kalau kita terus belajar, insya Allah akan bisa. Seumpamanya kuburan ayah kita, Assalamualaikum ya abi, atau Assalamualaikum ya abi. Ke ibu kita, Assalamualaikum ya ummi, ayahku, ibuku, saudaraku, dan lain sebagainya. Kemudian setelah itu membaca surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas. Sama seperti yang dilakukan sebelum masuk ke dalam komplek. Lalu kemudian mendoakan ahlul kubur. Jadi setelah mengucapkan salam, kemudian membaca surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas, kemudian mendoakan ahlul kubur. Bisa dengan membacakan surah Yasin, bisa dengan membacakan tahlil, dan lain sebagainya. Tahlil itu adalah kalimat La ilaha illallah. Dan juga tasbih, tahmid, dan lain sebagainya. Yang pahalanya kita niatkan, kita khususkan untuk almarhum atau almarhumah yang sedang kita ziarahi. Kemudian adabnya lagi, hadirin sekalian, jamaah rahimakumullah, adalah menancapkan ranting atau dahan pohon yang masih basah, dengan harapan Allah memberikan keringanan bagi ahlul kubur. Dalilnya adalah diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim bahwa Rasulullah melewati 2 kubur. Di dalamnya orangnya itu sedang disiksa. Jamaah rahimakumullah. 2 kubur itu kata Nabi, ini 2 orang di dalam kubur ini sedang mendapatkan siksa kubur. Na'udzubillah, thumma na'udzubillah min dzalik. Yang satu karena istinjanya tidak betul. Istinjanya sembarangan. Jadi ketika dia buang air kecil, dia istinjanya atau membersihkannya, begitu, tidak sesuai dengan tuntunan fikih, tuntunan syariah. Jadi tidak sempurna. Nah, karena itulah kemudian maka dia mendapat siksa kubur. Jadi jamaah rahimakumullah, salah satu sebab seseorang mendapat siksa kubur itu kalau istinjanya, membersihkan dari buang air kecil, itu tidak sempurna. Karena ini akan berpengaruh kepada ibadah-ibadah kita. Karena itu perhatikan betul-betul hadirin sekalian. Dan yang kedua adalah menancapkan, yang kedua adalah dikubur itu, disiksa itu karena suka memfitnah. Nah, kemudian Rasulullah SAW mengambil ranting pohon yang masih basah, kemudian ditancapkan di kedua kubur tersebut dan berkata, semoga Allah meringankan keduanya selama rantingnya masih basah. Jadi jamaah rahimakumullah, ranting yang masih basah atau pohon-pohon yang masih basah, itu mereka itu seperti dalam Al-Quran bertasbih. Tetapi kalian tidak mengerti. Walakin la tafqahuna tasbihahum. Tapi kalian itu tidak mengerti tasbih mereka. Jadi makhluk-makhluk Allah selain manusia itu bisa bertasbih. Karena itu Rasulullah menancapkan ranting yang masih basah. Dengan harapan mudah-mudahan ini selama masih basah, Allah memberikan keringanan siksa bagi keduanya. Nah, jamaah rahimakumullah, ini mengingatkan kepada saya satu fenomena yang sangat menyedihkan buat saya. Di berbagai pemakaman saya lihat keluarga almarhum dan almarhumah itu membawa bunga-bunga plastik yang dijual di sekitar pemakaman kanan kiri. Dan alasannya adalah mungkin barangkali alasannya menggunakan logika, kalau bunga yang masih basah, itu sebentar sudah layu, kering, kemudian bahkan mengotori. Tapi kalau bunga plastik, itu kita taruh, maka tidak akan mengering, tidak akan layu, ya, dan tidak mengotori, bahkan menambah indah. Nah, ini yang saya maksudkan, adab berziarah yang membahagiakan ahlul kubur. Bukan membahagiakan orang yang berziarah. Jadi ketika orang yang berziarah itu meletakkan bunga dari plastik, yang senang yang berziarah. Sedangkan yang di dalam kuburnya tidak mendapat apa-apa. Nah, karena itu perlu hadirin sekalian kita membahas adab-adab berziarah yang menggembirakan ahlul kubur. Yang paling baik itu adalah kita tanami dengan pohon-pohon, kita berikan ranting-ranting yang masih basah, begitu,
seperti yang dilakukan oleh Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kalau kita ingin menjaga estetika supaya kubur atau makam itu tetap rapi, maka lakukanlah dengan pohon-pohon yang masih hidup dan masih segar. Karena itu semua insya Allah akan meringankan ahlul kubur. Kemudian jamaah rahimakumullah, mengucapkan salam sebelum meninggalkan kubur. Jadi setelah kita berdoa, selesai, barangkali kita bersihkan, dan lain sebagainya, maka kemudian ketika kita akan meninggalkan itu, kita mengucapkan salam lagi. Assalamualaikum ya abi, assalamualaikum ya ummi, begitu. Assalamualaikum ya ukhti, kira-kira seperti itu. Assalamualaikum ya akhi, umpamanya, ucapkan salam. Kemudian juga disunnahkan untuk mengucapkan salam setelah kita keluar dari kompleks sebelum kita meninggalkan kompleks pemakaman tersebut. Jadi betapa indahnya ziarah seperti itu, hadirin sekalian, dengan akidah dan dengan pemahaman bahwa orang-orang itu tidak mati, tetapi mereka hanya berbeda alam saja, maka luar biasa hadirin sekalian. Ini pun akan mempengaruhi terhadap hati dan kehidupan kita. Di mana kita itu merasakan bahwa nanti suatu saat juga kita semua pasti akan merasakan kehidupan itu. Sehingga kita harus menyiapkan bekal ketika kita masih hidup di atas dunia yang fana ini. Jadi jamaah rahimakumullah, setelah kita selesai dari kubur yang kita ziarahi, berjalan tetap membaca salawat, kemudian setelah keluar mengucapkan salam lagi kepada seluruh warga pemakaman perkampungan itu. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Minimal seperti itu. Lalu kemudian selesailah ziarah kubur yang membahagiakan ahlul kubur. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan mudah-mudahan bisa kita amalkan ketika kita berziarah ke makam-makam orang-orang yang kita cintai, dan mudah-mudahan setiap ziarah yang kita lakukan dengan tuntunan dari Al-Quran, Sunnah, dan para ulama salafus saleh, mudah-mudahan ziarah kubur kita menjadi ziarah yang memiliki dampak positif terhadap diri kita yang masih hidup, untuk selalu ingat tentang akhirat dan juga menggembirakan ahlul kubur.